Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Assalamualaikum Eka, kamu sakit? Waalaikumsalam Pak Januar. Iya. Tidak Pak. Hanya sedikit pusing. Bukannya sekarang jam pelajaran matematika kesukaanmu? Biasanya kamu sangat bersemangat loh ngikutin pelajarannya. Iya Pak, tapi Kelihatannya ada yang mengganggu pikiranmu Eka ya. Apakah ada yang bisa Bapak bantu? benar Pak. Saat ini saya merasa bingung. Terima kasih loh Pak, jika Pak Januar bersedia untuk mendengarkan dan membantu saya. Iya dong. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya Bapak pengen tahu nih tujuan yang Eka harapkan kalau nanti kita ngobrol. Iya Pak, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya ini agar saya bisa kembali nyaman belajar matematika dan saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, baiklah. Jadi sebenarnya yang terjadi, bisakah kamu bercerita pada Bapak sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah Pak, beberapa minggu ini saya merasa tidak nyaman Pak saat mengikuti pelajaran matematika. Oh iya, kenapa? Kan kamu suka banget pelajaran matematika. Apa yang membuat kamu merasa nggak nyaman? Karena saya merasa bahwa Bu Sinta sering menyindir saya Pak. Karena dari semua siswa di kelas, hanya saya yang tidak mengikuti les privat di rumahnya. Begitu. Ada lagi nggak selain itu yang masih mengganggu pikiran kamu dan kenyamanan kamu dalam belajar matematika? Ada Pak, betul. Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Teman-teman saya yang mengikuti les mendapat nilai lebih baik daripada saya. Padahal saya merasa telah menjawab soal dengan langkah dan jawaban yang benar. Itu semua membuat saya selalu ingin tidak mengikuti pelajaran matematika sekarang, Pak. Oh, jadi itu yang membuat kamu sekarang ada di UKS. Iya, Pak. Sebenarnya saya ingin sekali mengikuti pelajaran matematik seperti biasa. Karena saya sangat menyukai pelajaran matematik, Pak. Sejak dulu saya selalu mendapat nilai terbaik. Bahkan tahun lalu saya mengikuti olimpiade di tingkat kabupaten. Tapi saya takut disindir lagi. Saya takut mendapat nilai jelek lagi, Pak. Oke, ya Bapak juga tahu loh, kamu kan memang berprestasi dalam bidang matematika. Terus selama ini, apakah kamu udah pernah ngobrol sama Bu Sinta terkait masalah yang kamu alami sekarang? Belum, Pak. Saya sebenarnya ingin sekali bicara sama beliau mengenai masalah ini. Tapi saya takut dimarahin. Jadi saya sering izin saat pelajaran matematik. Justru kalau kamu sering izin, terus kamu nggak ikut pelajaran matematika, malah kamu yang rugi loh. Iya, Pak. Saya merasa tindakan yang saya lakukan ini juga tidak benar. Semakin saya menghindari pelajaran matematik, maka nilai akan semakin jelek. Maka saya berencana akan ikuti les matematika juga. Tapi gimana?
Oke, apakah ada kendala jika kamu mengikuti les bersama teman-teman kamu? Iya Pak, itu karena sekarang sejak ibu sakit, setiap sore saya harus bantu ayah, saya berjualan Pak. Kadang sampai malam, sehingga tak ada waktu untuk mengikuti les. Bahkan hanya sedikit kesempatan saya untuk belajar. Oke, jadi menurut Eka, kemerosotan nilai Eka selama ini karena apa kira-kira? Karena tidak mengikuti les atau karena kamu akhir-akhir ini kesulitan membagi waktu untuk belajar? Iya Pak, mungkin ini karena saya terlalu lelah untuk belajar di malam hari. Sehingga kalau dulu saya sempat mengulang materi serta membaca materi untuk esok, sekarang untuk mengejar PR pun saya sering tergesa-gesa. Oke, udah mulai ketahuan ya masalahnya. Iya Jadi, Pak, ada yang saya sembunyiin. jadi sekarang apa yang mau kamu lakukan ke depannya? Saya berpikir caranya adalah dengan menghadap langsung sama Bu Sinta aja Pak, untuk menyampaikan permasalahan ini, serta berusaha untuk lebih bisa membagi waktu antara sekolah, belajar di rumah, serta bantu Bapak saya berjualan. Gimana menurut Bapak? Nah, bagus kayak gitu. Itu udah solusi yang paling oke ya. Terus, kalau masalah les di Bu Sintanya gimana? Kalau untuk lesnya, saya merasa tidak mungkin saya lakukan Pak, karena kasihan ayah. Ayah saya tidak ada yang bantu. Jadi di sela-sela bantu ayah, saya akan belajar melalui video-video pembelajaran dari HP aja Pak. Karena selama ini kalau saat tidak ada pembeli, saya hanya main game aja. Nah, nanti kalau sampai di rumah, saya cocokkan deh dengan yang di buku materi. Betul nggak Pak? Iya, betul kayak gitu. Kamu memang anak yang pintar dan berbakti pada orang tua. Lalu, rencana Eka ke depannya untuk mencapai tujuan yang Eka inginkan tadi itu, agar kamu bisa lebih nyaman belajar matematika, nilai kamu lebih meningkat lagi di sekolah, serta kamu menjadi lebih baik lagi ke depannya, gimana caranya kira-kira? Caranya gimana ya Pak? Begini aja Pak, pertama saya akan menyingkirkan rasa takut saya untuk berbicara kepada Bu Sinta tentang perasaan dan keadaan saya, juga untuk mengkonfirmasi tentang nilai saya. Saya berpikir ketika saya berani berbicara kepada Pak Januar tentang masalah saya, mengapa saya harus takut Pak berbicara sama beliau? Betul nggak Pak? Iya dong. Semua guru pasti bertindak yang terbaik untuk murid-muridnya. Nah, Lalu saya akan ini Pak, berusaha deh sebaik mungkin. Gimana menurut Bapak? ya, bagus. Jadi memang kamu harus pintar dalam merencanakan segala sesuatu yang bisa menunjang kebaikan kamu di masa depan. Selain itu, ada rencana lain lagi nggak yang akan kamu lakukan di rumah? Saya akan segera menghubungi Bu Sinta setelah sekolah ini Pak, dan segera menyusun dan menuliskan jadwal harian saya. Kemudian menempelkan di tempat yang mudah saya lihat, sehingga saya tidak akan lupa lagi deh. Oh, bagus sekali rencana yang kamu susun ini. Tapi apa ada orang yang dapat kamu bisa minta bantuan untuk kamu jalanin komitmen kamu ini? Soalnya kan usia kamu itu biasanya masih suka susah membagi waktu. Jadi butuh orang yang bisa ngingetin kamu untuk melaksanakan rencana kamu. Kira-kira siapa? Kayaknya saya akan menunjuk jadwal harian saya kepada orang tua saya Pak, dan kakak saya, sehingga mereka dapat mengingatkan saya apabila saya lalai atau lupa dalam melakukannya, terutama dalam belajar. Nah, bagus. Jadi rencanamu memang udah luar biasa. Tadi rencana di sekolah sudah, dan rencana di rumah juga sudah selesai. Nah,
Semoga dengan diskusi ini, dengan ngobrol sama Bapak, masalah kamu semuanya bisa selesai. Baik masalah yang ada di sekolah terkait dengan nilai-nilai kamu di pelajaran matematika, ataupun kamu yang belum bisa membagi waktu antara sekolah dengan berbakti di rumah. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Dengan diskusi ini saya jadi lebih semangat lagi untuk belajar matematik. Dan akhirnya saya menemukan sendiri Pak solusinya. Terima kasih ya Pak. Wah, Pak Iya, Januar memang sama-sama. keren. Sama-sama Eka. Nah sekarang kan ini masih ada nih jam matematika dan Bapak lihat tadi Bu Sinta masih di kelas loh. Sekarang kamu datengin aja langsung, Bu Sinta baik kok orangnya. Insya Allah kalau kamu jelasin seperti yang tadi kamu jelasin ke Bapak, Bu Sinta akan ngerti kok. Udah sana ke kelas. Oke Pak, saya semangat sekarang. Terima kasih Pak motivasinya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Mantap nih, semakin menjiwai ya Iya. apa yang dipahami. Kawan-kawan ada pasir kali ya, jadi kagok ya Pak. Baik, Bismillah saya akan menyampaikan pengamatan ya, atau mungkin sedikit banyak penilaian terhadap praktik coaching ya, atau coaching yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Pak Januar sebagai coachnya, dan juga Ibu Eka ya. Kalau tadi Pak Januar dipanggilnya, nama panggilannya Pak Janu ya, dan Bu Eka selaku coachnya sebagai seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil gitu. Baik, menurut pengamatan saya dalam praktek coachingnya sudah melaksanakan langkah-langkah model Tirta ya, sudah sesuai insya Allah. Di antaranya dari sebelum penyampaian tujuan ya, bahkan ada pembukaan dulu nih ya, basa-basi lah begitu ya, ataupun pengenalan, introducing gitu, seperti pernyataan coachnya ya, yang menyapa duluan, Assalamualaikum Eka, kamu sakit. Nah itu bagian dari upaya untuk komunikasi, memecah kebekuan begitu ya. Kemudian di poin menyampaikan tujuan, nah ini juga coach menyampaikan tujuannya yang hendak dicapai dengan jelas. Di antaranya seperti pertanyaan, baiklah, tapi sebelumnya bolehkah Bapak tahu apa sebenarnya tujuan yang Eka harapkan, dan seterusnya. Kemudian di poin 2 ya, di poin I atau identifikasi, pertanyaan yang diberikan Coach Janu ya, atau Pak Janu kepada Coach ya, Eka dalam hal ini bersifat terbuka dan mampu menggali, mengeksplorasi Coach, memberikan respon yang jelas. Coach memberikan umpan balik ataupun tanggapannya. Nah ini diidentifikasi. Kalau di dialog tadi ya, di praktek tadi, kalimatnya seperti, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Nah, bisakah kamu bercerita pada Bapak? Seperti itu untuk menjadi kalimat pertanyaan pematik, supaya Eka sebagai seorang murid bisa lebih terbuka dan bercerita. Poin ketiga ya, R, yaitu rencana aksi. Dalam rencana aksi ini coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan umpan balik mengenai rencana aksi ataupun kegiatan apa aja ya yang akan dilakukan oleh coach untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini di poin rencana aksinya, pertanyaan coach diawali dari, jadi apa nih yang akan Eka lakukan sekarang gitu. Baru tuh ya si murid yang bernama Eka ini mulai berpikir, menyusun strategi, menyusun rencana aksi yang akan dilakukan. Contohnya dengan
menghadap langsung ke Bu Sinta ya untuk menyampaikan permasalahan dan seterusnya. Terakhir di poin T ya, atau tak ya, tanggung jawab. Dalam langkah ini coach mengajukan pertanyaan yang efektif juga dan umpan balik mengenai apa komitmen dari coach dalam menjalankan rencana aksinya. Ya, setelah sudah ada rencana, ya, komitmennya apa nih begitu. Nah, di dialog tadi bentuk redaksi kalimat tanggung jawabnya ketika ditanya oleh coach, yaitu tentang bagaimana komitmen kamu begitu ya, atau muridnya untuk menjalankan rencana aksi tersebut. Lalu si murid ya menjawab, saya akan segera menghubungi Bu Sinta setelah sekolah ya, kemudian segera menuliskan jadwal harian, kemudian menempelkan di tempat yang si murid tersebut mudah dilihat dan seterusnya. Sehingga dari poin tanggung jawab ini komitmennya sudah jelas dan bisa menjadi patokan ya, acuan dari si murid tersebut dalam menjalankan semua apa yang sudah direncanakan dan menjadi komitmennya. Demikian bagus sekali ya peran yang dilakukan oleh Pak Januar selaku coach dan juga Bu Eka selaku coach ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk nanti siap dipraktekkan dalam dunia nyatanya begitu, dalam aksi nyata. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihin atas hasil pengamatannya yang sangat luar biasa. Makasih juga Bu Eka. Sama-sama. Ya, sama-sama.